Shalom pure people, welcome back to Pure Talks. Halo. Kembali lagi bersama kita, host-host yang kalian cintai dan kalian kangeni. Di sini ada gue, Rian. Ada PPT-nya mana ya? Oh iya, lupa nih kita bisa kalau kemudian ke PPT nih. Kebiasaan nih, maaf ya, kita libur kelamaan nih. Operatornya agak. Jadi ada gue, Rian, ada Peong, ada siapa nih di atas? Oh iya, ada Bella sekarang. Bella. Kita sudah ditemani kita bertiga aja. Tidak berdua lagi, biasanya kan suka berdua. Iya. Sudah ada pemani sekarang ya di tengah-tengah antara kita. Kan kita udah pernah bertiga ya, Kok? Iya, udah pernah. Sekarang lagi lah. Emang ini apa yang satu doang tuh yang nggak pernah? Gue dengar sih dipecat ya, cuma gue nggak tahu. Nanti kita lihat kalau dia muncul lagi berarti nggak dipecat, guys. Kita mengurangi labor kos. Oke. Jadi sekarang ya untuk teman-teman yang penasaran sebenarnya apa sih Pure Talks itu. Jadi basically kita di sini adalah sebuah podcast anak-anak muda yang percaya Tuhan. Kita membahas suatu topik di sini. Nah, untuk topik minggu ini kita bahas soal yang semua orang bikin di awal-awal tahun, yaitu resolusi. Mana PPT-nya teman-temanku? Nah. Ya, jadi kali ini kita bahas soal resolusi. Nah, nih, menurut gue mau kasih tau Bella sama Peong. Menurut riset, ada beberapa resolusi yang hampir bisa dibilang 90% itu masuk ke resolusi setiap orang yang orang bikin. Yakin. Kamu yakin itu masuk ke resolusi? Apa aja tuh? Apa itu? Menurut riset, gue lihat website doang. 1, olahraga. Bohong kalau nggak bikin olahraga. Gue juga dulu ingat gue pernah bikin resolusi, gue pengen jogging tiap hari. Baru hari kedua aja nggak jadi. Biar kamu resolusinya ya. Terus kedua, itu kalau lihat timbangan berarti apa tuh? Kurus. Wah, ini resolusi untuk semua cewek ini. Aku buat aku. Iya, buat Bella banget. Bella kayak pengen kurus ya. Iya dong, di rumah doang nggak apa-apain. Apakah Anda merasa gendut sekarang? Aduh, kata-kata terlarang. Maaf. Sensitif loh, jangan jahat nih, Kok Peong, awas ya. Bukan dia dah, kita perhalus lah. Padat. Salah juga ya? Tambah parah dong gitu ya. Bulat. Ya gitulah. Biasa aja kok. Oke, biasa aja. Di sini yang gedut kayak cuman gue deh. Kalau kita lihat sekilas ya. Cuman juga pipi tuh menonjol. Anda lanjut. Ya, terus nambahin kemampuan atau skill. Nah, yang gue lihat ya, ini dari riset gue sendiri. Tahun lalu tuh semua orang jadi bisa saham, coy. Enggak salah. Gue ngobrol sama teman SMA gue ngobrol sama teman ini gue, semuanya bisa saham. Bener sih, temen aku juga. Iya kan? Iya, temen aku juga di rumah kali nggak sih? Iya, gue tuh tiap kali mau ketemu kangen tuh malah ngomong, lu beli ini nggak? Apa nggak? Aduh, capek gue. Soalnya gue belum mulai. Tapi nggak apa-apa. Gue jadiin resolusi tahun ini. Boleh. Masih tidak ada yang namanya telat untuk namanya investasi. Benar. Nah, terus juga ada juga ini kayak ini nabung. Kayak nabung mau beli apa, kayak mau beli PS5 sih kalau gue. Ada beli PS5 gampang, nggak usah nabung. Tinggal jual ginjal Anda. Kalau bisa mah gue udah jual dari kemarin. Waduh, ini contoh yang tidak boleh untuk ditiru ya teman-teman ya. People ya, bandel emang Urian ini. Nah terus ini yang terakhir, suka baca buku. Gue sih jujur nggak pernah sih masuk ke resolusi. Pernah sekali. Ya, sekali doang. Baca buku apa kok? Buku apa dulu nih? Asik. Oke. Alkitab buku kan. Asik. Dikira buku pelajaran gitu. Wah, lah itu 2 tahun lalu tuh. Atau 3 tahun ya, 3 tahun lalu. Gue pingin tahun itu gue kelar baca Alkitab. Kebetulan. Terus? Ya sharing dikit ya. Kebetulan kelar. Sampai kelar. Satu-satunya resolusi dalam hidup gue yang terjadi.
sisanya nggak ada yang terjadi. Tapi gue Oke. pernah Ur, Apa? ngomongin bacain Alkitab ya, gue sharing gue juga pernah, tapi itu sekitar ya sama lah 3 tahun kayak 2017. Ya, awal-awal gue masuk inget. kuliah gue. Ya, gue juga sama. Awal-awal masuk kuliah. Waktu itu bareng sama temen gue ramean semua. Kelar nggak lu? Kelar, Makanya ini khatam tuh. gue. Saat itu gue Oh, kelar. khatam. Tapi Oh, saat gitu. ini kayaknya harus baca lagi. Kan kalau udah tamat harus baca ulang terus biar diingat Iya. ya firman Tuhan. Benar. Oke, ini Cici juga ngomong dulu aja salah bener urusan belakang. Nggak salah sih, nggak salah. Mantap. Nah nih, sekarang gue mau nanya kalian nih. Kalian kan pasti ya namanya tahun baru biasanya kalian bikin resolusi kan, entah bareng keluarga kayak bareng teman. Nah, dari yang gue sebutin tadi masuk nggak ke resolusi kalian? Ada dong. Apa? Bella apa? Itu Bel. Sekarang Kalau kita aku cerita sih, nih. aku yang olahraga, yang itu Olahraga yang apa? timbang. Olahraga Dulu apa? kok. Oh iya. Enggak, aku itu sih enggak deh. Jadi ini karena sebelum New Year itu aku sakit. Aku tuh sakit kayak ruam gitu kan. Terus habis itu aku udah panik dong, soalnya pas banget ada artis Indo, boleh disebut gak sih namanya? Boleh. Sebut aja. Sebutin Itu Dewi. Nonton. Ya, siapa tahu nonton kan. Ya, si artis Indonesia Dewi Persik, dia tuh kena COVID, terus dia kena ruam gitu kan badannya. Terus aku jadi parno gitu dong. Lebih ke lu kena Terus COVID. udah. Iya, aku parno kena COVID kan. Soalnya pas banget sebelum itu aku lagi ngumpul-ngumpul bareng sama teman aku. Ayo, udah. ada yang nakal. Enggak, terus habis itu aku nanya mama aku kan, "Ma, kayaknya aku sakit deh." Enggak, alergi gitu-gitu kan. Biasa mama. Akhirnya ternyata aku kena virus gitu, tapi untungnya bukan COVID. Oh, virus apa? Masih dari Tuhan ya. Tidak kena Iya. COVID. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah. Apa Kayak lagi? sama timbangan deh. Timbangan. Apa sih yang Nah, dulu Iya. lu emang kurang kurus ya? Enggak, kayak pengen turunin aja gak sih? Pasti yang perempuan juga relate gak sih? Pasti ada gitu. Ada juga loh perempuan gendut, jangan salah. Iya ada sih, tapi Ada mungkin juga. ada atau yang pure people, yang cewek-cewek nih, siapa yang mau diet nih di tahun 2021? Kan mana tahu kan ada. Kalau ada mau diet bareng, bisa chat langsung Bella. Bel, kita diet bareng. Tuh, ada. Enggak apa-apa sih, Cindy Jonathan nih. Gue juga kok. Gue dari 2012. Enggak kejadian gue. Saya resolusi ingin turun berat badan, saya resolusi saya ingin naikin berat badan. Nggak pernah kesampaian. Iya. Nah, itu Maria Catherine juga sama tuh. Iya. Selalu Oh kurus iya. dulu. Berat badan. Kita kembali ke kalian ya. Iya. Oke, berarti Bella itu aja ya. Kalau Peong? Kalau gue resolusi gue karena gue udah mahasiswa akhir ya, udah mau skripsi dan lulus. Jadi gue resolusi tahun ini tuh adalah berarti tidak ada satu ya, itu lulus dengan nilai maksimal dan skripsinya baik juga. Kan? Lalu untuk yang kedua itu untuk mungkin ada investasi untuk menabung ke depannya, karena kan udah lulus tinggal kerja langsung berkeluarga. Nah jadi fokusnya di sana gue sekarang. Berkeluarga Sama sama ya? siapa? Berkeluarga. Berkeluarga sama siapa? Tentunya sama perempuan. Tentunya saya sama perempuan. Udah mau berkeluarga ya loh, gue lihat-lihat. kan manusia diciptakan oleh Tuhan tujuannya untuk menguasai bumi kan, dan anak cucu lah ya, harus berkeluarga. Tidak salah, saya menjalankan tugasnya Tuhan. Gitu. Siap. Sama apa yang terakhir itu resolusi gue adalah yang namanya skill, karena mau masuk dunia kerja perlu ada skill untuk bisa kompetisi dengan yang lain kan, atau enggak nanti palingan ya skillnya bisa dipakai buat bangun bisnis atau hal yang lainnya juga. Asik, thank you. Nah, terus dari ngomongin resolusi ini paling gue mau nanya kalian lagi sih soal ini. Nah, kan maksudnya nih kita tuh mungkin kita nggak ngomongin tahun ini ya, kita ngomongin tahun lalu 2020. Kayak tentunya dulu 2020 banyak juga orang yang sudah ngeplan segala macam, entah gue tahun ini sekeluarga mau liburan ke Bali atau mau apa gitu. Tapi kan ternyata pandemi COVID gitu, jadi banyak yang gagal. Nah, menurut kalian dengan situasi yang sekarang nih 2021 yang COVID sudah berjalan kurang lebih hampir setahun lah ya, hampir setahun. Nah, menurut kalian tuh gimana? Apakah resolusi yang kalian sebutkan tadi itu dapat terjadi, Bang? Mungkin dari gue dulu.
Kalau dari gue, saya sharingnya ada yang berjalan, ada yang enggak. Nah kan gini, waktu itu untuk saya waktu planningnya adalah yang gue sebutin resolusinya untuk nambah skill. Ada beberapa skill kayak yang gue naikin, kayak waktu itu mungkin gue masuk PR, divisi PR waktu ngebangun sebuah brand. Kita emang tugas dari kampus juga, dan itu lumayan lah gue belajar mengenai tentang dunia PR itu kayak gimana, terus kalau kerja di dunia kerja itu kayak gimana, karena beda kan antara panitia yang cuma nge-share doang sama harus buat konten. Mungkin ya adik sama, tapi buat aku itu beda karena aku pernah ngalamin dua-duanya, dan itu aku nambah ilmu juga. Terus untuk investasi juga waktu itu aku emang udah setahun yang lalu udah mulai belajar tentang mengenai saham atau kayak nabung-nabung juga, tapi aku belum masih dalemin banget karena aku nggak bisa fokus nih orangnya kalau misalnya dibagi dua. Kayak ada orang yang kuliah juga saham belajar juga, kalau aku nggak bisa, aku lebih kayak satu-satu. Kalau aku fokus kuliah dulu, kelarin semua tugas bla bla bla, baru nanti kalau aku ada free time ya aku mulai dalemin lah tentang apa itu saham atau itu tentang investasi ke depannya. Jadi mungkin beberapa resolusi aku tuh berjalan, tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi aku yang mestinya gimana. Tapi ada juga kayak ada hal yang kayak aku nggak bikin resolusi tapi itu tetap berjalan, kayak nambah skill. Terus aku selama ke pandemi ini aku mulai belajar ngedit foto pakai Photoshop, bikin foto-foto kayak gitu sih. Asik. Kalau Bella? Kalau aku sih, aku pengen, sebenarnya aku kalau di 2020 ini aku pengen ngembangin personal development sih. Ya self development aku sendiri gitu. Kayak gitu dong. Mata kuliah ya tadi personal development. Self development maksudnya. Kayak misalkan kayak public speaking gitu-gitu deh, kayak cara yang benar kayak ngobrol sama orang kayak gimana gitu-gitu sih aku. Tapi kemungkinan kalau itu sih masih bisa ya. Masih bisa dijalani, apalagi kalau virtual gini kan kemungkinan kita ngobrol cuma kayak lewat chat, terus lewat Zoom gitu, Jimit bisa lah menurut aku. Oke sih. Nah, terus nih kayak kita balik ini. Kayak sebenarnya gue pengen nanya dari hati kalian terdalam, asik hati terdalam, langsung kita deep talk di sini. Ya mungkin gue deep talk biar orang denger ya. Oh iya, oke. Apakah menurut kalian tuh sebenarnya resolusi itu benar-benar ada nggak sih? Maksudnya benar-benar kejadian nggak sih? Atau sebenarnya cuma resolusi aja? Terjadi? Ada. Ada sih, menurut gue resolusi itu ada. Soalnya kan ada orang kayak, maksud gue kayak ya mungkin resolusi aja gitu, kayak ngikutin tren mungkin kan. Apalagi sekarang TikTok kan resolusi tahun ini bla 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 gitu. Nggak salah. Tidak salah itu. Tapi kayaknya kebanyakan orang mikirnya itu resolusi itu kayak keinginan doang nggak sih? Ya, kayak harapan gitu ya istilahnya. Harapan doang tapi nggak deal. Nggak salah. Misalnya resolusi tahun ini gue dapet uang 1M gitu ya, tapi berharap doang gitu. Iya, berharap aja. Asik. Nah, nanti ada orang yang ngomong, berharap kan boleh, tidak ada yang larang. Ya tidak salah, tapi Anda tidak mau kerja, sama juga bohong. Ini loh, berharap boleh, tapi kalau nggak nyampe jangan kecewa. Benar. Simpel aja. Kan kata Meridiana juga, mimpilah setinggi-tingginya ya. Wah, mimpi aja dulu. Lu ikutan sebentar Meridiana. Nggak, saya tidak pernah ikut gituan, saya hanya mendengar. Tapi gue pernah ikut. Tapi ya kok kalau dilihat-lihat ya, katanya itu 46% orang, cuma 46% orang doang yang resolusinya itu berhasil. Tapi kayak ya emang nyatanya sih, aku juga beberapa resolusi aku juga ada yang nggak berhasil juga. Tapi gimana sih kayak biar caranya kita tuh melakukan resolusi yang kita udah tanamkan dalam diri kita gitu, biar gak jadi omong kosong gitu. Gimana sih gimana nih? Ya sebenarnya 46% ya gue nggak heran sih. Gue di 54%-nya jujur yang kagak terjadi. Menurut gue ya dari pengalaman gue dari 2000 gue baru mulai bikin resolusi kapan sih, SMA kali ya. SMA ya paling terjadi ya tadi sih yang gue cerita, baca Alkitab doang gitu. Tapi menurut gue sih ini, kenapa orang banyak nggak terjadi? Ya menurut gue sih karena mereka
ngasih resolusi yang terlalu tinggi mungkin ya. Misalkan kayak tadi contoh apa ya, contoh paling gampang ya. Mungkin misalkan kayak contoh gue ya, misalkan berat gue misalkan 100 kilo gitu, tapi gue nggak berat 100 kilo ya guys, mohon deh. Gue nggak 100 kilo, tapi gue kayak oke, tahun ini gue mau 40 ya, kan kadang itu nggak make sense gitu loh menurut gue. Nah banyak orang-orang menurut gue bikin target-target yang kayak gitu, misalkan IP gue sekarang lagi 2, oke target gue IPK gue 4 gitu ya, kan itu juga udah nggak mungkin gitu. Nah ketemu gue bikin orang-orang juga gagal. Jadi sama ya sebenarnya mungkin terlalu tinggi aja sih. Kayak menurut gue tuh it's okay untuk bikin resolusi ya yang bisa lu gapai gitu loh, yang lu yakin, yang lu bisa gitu. Sama selain itu menurut gue ya kita juga sebagai anak-anak percaya ya pas bikin resolusi kita harus masuk ke dalam doa sih. Kayak ya kira-kira lu tahun ini Tuhan pingin bawa lu kemana gitu. Menurut gue juga salah satu yang bisa dilakukan ya itu. Ya lu harus bantu doa. Kok Urian 100 kilo? Enggak, Masya Allah. Gue cuma contoh. Tadi gue niatnya mau kasih tau aslinya, cuma gue mikir antar kok gue ngomong aslinya semua orang ngejudge nih, udah gue langsung ekstrem aja gue 100 kilo. Urian ini dulu atlet sumo, karena lagi kurus aja, pipinya tidak ikutan jadi sayangnya. Kurang ajar real. Oh berarti bener dong. Kalau gitu berarti bener dong. Nggak pernah. Sembarangan. Oh nggak pernah. Kalau Papi belum ditanya udah jawab. Iya. Inisiatif. Jadi saya pengen ditanya, nggak ada yang tanya. GR lu. Aku saya terang GR. Sebenarnya pertama aku tidak mempermasalahkan persentasenya. Aku cuma bingung kenapa risetnya tuh 46%. Kenapa nggak 50 atau 60 atau 40 gitu? Kenapa harus nanggung 46? Ya kan riset. Ini riset kok. Itu orang udah beresponden. Kan bukan orang bikin blogspot gitu 40%. Kan mereka bagus senang. Dia bagus dinaik-naikin nih manip. Tapi di luar itu aku tidak bahas itu. Menurut aku yang kalau berhasil itu ya pertama mungkin harus fokus kan, karena banyak banget yang kayak orang resolusi emang pasti harapan tuh banyak banget di tahun baru, New Year, New Me. Kalau gue pengen ini apa yang mereka lakukan setahun yang lalu, kesalahan mereka yang terjadi, mereka berharap di tahun depan itu bisa berubah lebih baik. Jadi akhirnya muncul banyak, tapi akhirnya pas mereka menjalankan, ya mereka tidak fokus dengan hal satu-satu dari resolusi tersebut, akhirnya jadi bingung. Gue udah nyampe mana ya, atau gue nyampe mana ya gitu. Atau juga bisa juga mungkin menurut aku, opini aku adalah tidak ada indikatornya. Biasanya ada orang contoh misalnya gue mau kurus, ya kan? Ya udah kurus, tapi berapa nih yang angka yang gue dianggap kurus? Anggap misalnya gue pengen kurus di angka 50. Gue 50 berarti dianggap kurus. Mungkin orang itu karena dia tidak pakai indikator, mungkin aja dia sebenarnya kurus, tapi dia tidak taruh dia mindset mereka, oh kalau misalnya gue pas 50 nih, gue udah dianggap kurus gitu. Jadi dia merasa, gue masih kurang. Oke. Jadi dia kayak contoh kayak ya. Jadi kayak contoh misalnya gue tadi 100 kilo gitu. Oke, gue mau kurusan 98, ya kan kurusan. Kayak gitu. Tapi ya nggak sesuai lah. Ya. Karena kan ini kan adalah kayak anggapan resolusi itu kan kayak target masing-masing dari kalian kan ya. Menurut kalian itu yang terbaik untuk diri kalian, ya lakukanlah, why not gitu. Aku mau sharing sih. Waktu itu aku juga pernah baca, ini aku lakuin juga, sebutannya kekuatan satu kata. Jadi ini aku baca dari omongan. Jadi satu kata ini tuh bisa jadi sangat powerful kalau misalkan kalian selalu mengingatnya tersebut. Contoh, apa ya? Aku nih waktu itu tahun lalu aku belajar itu sekitar di pertengahan tahun 2020, kayak aku harus rajin. Jadi satu kata ini dan mindset aku pasang rajin, dan rajinnya ini tuh bebas, terserah mau rajin bangun pagi atau rajin pada tugas langsung dikerjain, nggak nunggu, atau kalau misalkan ada hal yang urgent langsung cepat kayak gitu. Jadi intinya adalah kalian rajin untuk melakukan apapun itu. Intinya namanya rajin ya. Dan itu akan nanti sehari 2 hari kan lama-lama ada namanya habit kan. Kalian habit lama-lama nanti jadi karakter kalian kayak gitu loh. Itu menurut aku bisa, karena resolusi kan bilangnya resolusi selama 1 tahun. Kalau misalnya kalian dari awal udah sebulan ngelakuin,
fokus 1, 2, 3, mungkin tak bulan ganti-ganti kata-katanya, terserah kalian anaknya gimana, menyesuaikan. Menurut aku itu bisa ngebantu buat ngejalanin resolusi itu biar bisa berhasil. Tapi emang iya nggak sih? Tapi emang iya kadang resolusi itu diituinnya cuma paling 2 minggu setelah tahun baru gak sih? Kayak cuma awal doang. Harus ke sini. Tiba-tiba udah lupa gitu. Iya kayak gitu. Tapi ya lanjut. Ya kalau itu sih menurut gua kenapa orang begitu? Karena kadang menurut gua lu tuh bikin resolusi yang lu sebenarnya nggak pingin amat gitu sih menurut gua ya. Kayak ya udah lu cuma nambah-nambahnya gitu resolusi, misalkan ya gua pingin kaya gitu ya, tapi sebenarnya lu nggak pingin amat gitu kan. Sebenarnya kan kalau lu emang menurut gua kalau emang situasi lu sangat lu emang pingin kayak lu bikin resolusi itu emang lu bener-bener mau, menurut gua itu bakal lebih lama gitu. Cuma kebanyakan orang-orang yang tadi gua bilang kayak pasang resolusi yang terlalu kayak cuma harapan doang gitu loh, cuman tapi sebenarnya mungkin mereka agak males atau apa gitu untuk melakukan itu. Nah makanya menurut gua harus banget ya lu bikin resolusi yang lu emang pingin lakuin gitu loh, supaya bisa bertahan lebih lama dibandingin daripada cuma 2 minggu gitu di awal tahun. Betul banget. Tapi ya apa tuh? Kok mau lanjut? Aku ngomong sih. Kayak aku pernah di tahap antara aku pernah punya resolusi dan aku tidak punya resolusi. Coba bandingin ya. Sangat beda banget, signifikan. Tadi aku cerita tahun 2017 lah. 2017 itu aku masih punya resolusi. 18, 16 aku udah nggak ada. Itu udah benar-benar ya aku kayak let it flow gitu loh. Dan itu benar-benar beda jauh banget karena menurut aku ya adanya resolusi itu jadi hidupnya itu jadi terarah gitu loh. Jadi kayak kamu tahu, tahun ini gue at least gue achieve satu hal apa yang gue pengen dari resolusi gue gitu kan. Dari saat gue nggak ada resolusi itu, gue bingung. Ya jalanin aja kayak santai gini-gini nih. Tapi pas di akhir tahun, kok begini aja, kok flat aja hidup gue, kok nggak ada naik up and down gitu. Beda kalau misalnya udah punya resolusi. Karena resolusi punya tujuan nih. Gue tahun ini mau gini. Meskipun emang ada hal yang mungkin ada susah untuk di-achieve atau yang gampang pun, tapi at least tuh kalian ada tujuan, kalian masih terarah. Gue maunya arahnya ke sini gitu. Jadi itu yang pas di akhir tahun, pas kalian flashback sama tahun itu kalian ngapainnya, gue setidaknya pernah lakuin ini loh dibanding tidak pernah sama sekali gitu. Nah, kayak gitu. Ini agak nyambung ya sama pertanyaan selanjutnya nih. Di berita tuh ada statement mengatakan kalau orang yang nggak bikin resolusi itu malah tambah suram atau nggak bisa berkembang. Nah, menurut Koko setuju nggak sih menurut statement itu? Tadi kan KPU berarti Koko sih setuju banget. Tapi gue baca komen nih, tadi kata Indra Jaya bilang resolusi sebenarnya masa tetap, ya benar juga. Terus dia juga kesini bilang nih, resolusi aku pengen kurus tapi kayak gagal nih Kak. Tenang, gue juga. Gue dari 2012 gue tadi dong. Aku juga. Nggak kelar-kelar sampai sekarang. Mungkin kalau balik yang mungkin gue makan kata-kata gue sih, mungkin gue emang nggak mau kurus gitu ya. Mungkin gue pengen hidup bahagia aja dulu sekarang. Ya tadi ya itu. Apa? Tadi balik ke pertanyaan tadi ya, berarti soal kalau nggak punya resolusi kayak suram gitu. Menurut gue sih, menurut gue bisa bisa nggak sih, tergantung orangnya ya. Karena menurut gue, tapi maksud gue, menurut gue tuh nggak pasti gitu. Kalau lu nggak punya resolusi, lu pasti suram, nggak juga gitu. Tetapi punya resolusi itu membantu biar nggak suram, istilahnya gitu ya, mungkin Kogong. Karena ya tadi bener yang kata Peung bilang, dengan ada resolusi lu tahu tujuan lu gitu. Pas Peung sharing kayak tadi, gue juga mikir ya. Gue tuh nggak ada resolusi itu 2019. Soalnya tahun lalu 2020. Karena ya corona kan. Jadinya ya pas gue gabut, ya gue bingung gitu. Kayak gue bingung gue harus ngapain gitu pas corona, kayak semuanya serba online gitu. Dan gue jujur gue ngerasa agak ketinggalan gitu, teman-teman gue semua udah kayak belajar saham, kayak ada yang udah bikin bisnis kayak menurut gue kalau gue misalkan tahun itu bikin resolusi, jadi gue tahu gitu loh di zaman gue gabut itu kayak di zaman gue gabut gue tahu jadinya harus ngapain gitu. Sekarang nggak ada resolusi gue juga nggak tahu. Tapi bukan berarti lu suram gitu. Kayak ada juga gue masa-masa gue nggak bikin resolusi ya, gue tetap bisa-bisa aja gitu loh. Maksudnya Tuhan selalu tetap bantu juga itu bikin jalan
bikin apa kasih jalan gitu. Tapi kasih jalan gitu. Tapi ya dengan jujur dengan membuat resolusi ya membantu. Jadinya lu tahu lo harus ngapain gitu. Apalagi kalau tujuan lu sesuai yang Tuhan mau gitu. Ya benar Satu banget. arah lah istilahnya. Satu frekuensi lah. Kalau Kopeyang gimana? Kalau aku sama kayak tadi sih, dan aku juga setuju sama Urian, kayak tidak ada resolusi ya, maksudnya tidak membuat hidup kalian jadi suram gitu. Contoh paling kasarnya atau bukan kasar sih, yang gimana ya? Saya contoh kalian anak orang kaya bisa gitu, orang yang benar-benar yang bercukupan semuanya. Kalian tidak punya resolusi, ya kalian kan hidupnya tidak akan suram gitu loh untuk kedepannya. Mungkin selama 1 tahun ke 2 tahun ya tidak akan suram karena kalian hidupnya masih berkecukupan. Tapi kan kita tidak ada yang tahu kalian apakah nanti kedepannya gimana, kan nggak ada yang tahu. Tapi maksud aku tuh di sini adalah bukan yang harus orang tuh yang kayak jadi orang jadi takut gitu loh. Oh, gue nggak punya resolusi, udahlah hidup gue hancur, hidup gue suram lah, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksud aku kan di situ kayak kalian tetap harus ada punya resolusi, dan kalian tuh jadi ngebuat mindset, gue punya resolusi ini adalah untuk tujuan yang tadi yang benar-benar sungguh-sungguh gue pengen ngelakuin gitu loh. Jangan cuma resolusi, gue pengen kayak udah, tapi kalian tidak tahu gimana cara untuk achieve-nya tersebut. Jadi kalian harus benar-benar kayak harus ada resolusi ini dan harus fokus dengan apa yang kamu bilang. Nggak perlu banyak-banyak, 1-2 pun juga itu dianggap resolusi, karena apa yang kalian ingin dapatkan atau kalian ingin masalah kalian dengan resolusi ini kan bisa aja tergantung apa yang terjadi dalam hidup kalian gitu. Jadi kalau aku lebih setuju gitu sih. Ya mungkin ini komennya ada yang seru deh dari Indra Jaya Salim. Boleh di-up sama media. Resolusi harus diiringi dengan usaha, Kak, tapi kita nggak boleh menghiraukan potensi dari flow atau tren yang ada. Benar banget sih kata ini. Bantu nggak suram. Bantu nggak suram, saudara setuju. Ini ada yang nanya nih BTW, ada yang nanya nih. Mungkin boleh nih. Mau nanya nih. Mau nanya sih, menurut kalian gimana kalau kita nggak membuat resolusi karena takut kecewa, kayak pada akhirnya banyak nggak tercapai? Oke. Make sense sih. Mungkin banyak orang yang mikir begini ya. Kalau gue ini sebenarnya mungkin tadi gue udah sempat ngomong kayak it's okay untuk bikin resolusi ya yang lu nggak harus tinggi amat gitu loh, kayak ya tadi lah lu pingin kaya tahun ini, kayak lu pingin kurus tahun ini, kayak nggak apa-apa, kayak lu bikin resolusi ya step by step gitu sesuai dengan kemauanmu dan dan jangan bikin ketinggian ya. Mungkin orang tuh masalah itu kayak berharap terlalu tinggi tapi kurang ada usaha gitu, jadinya nggak terjadi, jadi kecewa. Ya yang tadi gue bilang harapan tuh boleh tinggi gitu, tapi ya kalau nggak terjadi jangan kecewa gitu. Menurut gue makanya bikin resolusi. Iya benar, bikin resolusi yang realistis juga gitu, yang emang kalian bisa. Setuju banget gue sama itu. Ya. Kadang mungkin gue lebih suka orangnya lebih realistis ya. Emang kalau misalkan karena ini kayak lebih arah ke mindset juga sih kalau menurut gue. Kalau misalnya kalian boleh kata Mediana, kalian harus mimpi setinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya kalian tidak realistis, pada akhirnya kalian akan kecewa dengan diri sendiri, dan itu yang ngebuat kalian jadi lebih down lagi dari sebelumnya. Jadi kalian ya buat aja lah, bener ada resolusi ya, dan itu emang harus realistis. Oh gue bisa nih segini, kayak gue mampu, ya udah go ahead aja berlaku itu. Gue lebih setuju gitu sih. Jadi biar itulah buat menutup, biar tidak kecewa dengan kata kecewa itu tidak akan nyampe kalian. Iya. Semoga terjawab ya Valeri. Atau Bella mau ada tanggapan lagi? Kan dia kan nanya kalian kan. Iya. Kalau aku sih yang penting realistis ya. Tapi kalau aku sih mendingan bikin resolusinya nggak kebanyakan gitu. Tahu apa yang butuh dan ya kayak tadi Ko Ur bilang, atau apa yang butuh, yang lu butuhkan saat ini gitu. Ya pokoknya kalau aku sih realistis sih orangnya, kayak yang penting satu resolusi, yang penting itu udah detail lu mau ngapain tahun ini, mau harus apa gitu. Kalau aku sih. Benar banget. Nih ada detail nih komen nih. Dari Christopher William, boleh diangkatin? Resolusi itu harus komitmen, Kak. Kalau enggak ada gunanya. Benar banget. Ya, benar. Komitmen. Jadi kalian tidak hanya fokus, tapi harus komit juga. Kalau nggak komit ya tadi balik tadi. Baru 2 minggu. 2 minggu hilang. Karena kita kayak awal minggu
gue nih awal tahun tuh masih panas-panasnya, wah gue pengen ini. Nah komit tuh, gue harus jalin ini dia tiap hari, karena kan tiap hari kalian pasti ada banyak godaannya, kayak males atau kalian ada banyak urusan yang jadi kalian lupa, akhirnya lupalah semuanya itu. Ada yang nanyain. Aduh, ini emang Bella tuh selalu begini loh. Komentator kita tuh selalu suka sama Bella. Ya. Banyak kalau Bella kata ya. Kamu famous di sini. Mau dijawab nggak, Bel? Dari Indra. Emang apa resolusi Bella sama liburan? Tadi aku udah sempet jawab sih. Tadi aku pengen bilang aku pengen ningkatin self development ya. Tadi aku bilang aku pengen belajar kayak public speaking gitu-gitu, dan aku kayak lagi ngembangin hobi sih. Kayak aku lagi mau start lagi belajar bahasa karena aku gabut di rumah, lebih tepatnya kayak gabut banget di rumah, nggak ngapain kan. Terus ya udah sih itu aja. Asik. Oke. Jadi gitu, Indra. Aku lanjut sih. Mungkin nggak sih kayak menurut kalian nih orang yang nggak bikin resolusi, pasti ada orang yang bikin resolusi juga kan, sama kayak tahun. Jadi dia hidupnya lebih go with the flow. Ya kalau misalnya gue hidupnya kayak gini, ya gue nge-flow aja. Terus dia jadi sukses dan berkembang banget. Apakah dari kalian ada cerita kayak seperti itu, atau dari teman kalian seperti itu? Atau menurut pendapat kalian lah? Menurut pendapat ya? Kalau menurut gue sih jujur ya bisa-bisa aja, makanya balik lagi sih bisa-bisa aja. Amin kalau lo orangnya go with the flow nih, tapi lo kerja keras ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ya mungkin gue balik lagi nih, ini kata-kata ini dengan ada resolusi itu membantu lo sukses. Tadi kan juga bilang membantu lo jadi nggak suram kan. Tapi menurut gue juga dengan ada resolusi itu bantu lo sukses juga. Dan juga gue juga pernah denger nih, ada ayatnya di Alkitab, kalau nggak salah Yeremia, mungkin boleh dari media. Nah, Yeremia 11 ayat 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. So, gue ada nextnya. Habis itu yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi makanya balik lagi yang tadi gue bilang, kalian tuh bikin resolusi juga harus bawa Tuhan gitu loh dalam resolusi lo. Karena dengan misalkan resolusi lo emang satu jalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup lo, menurut gue itu juga pasti terjadi. Kalau emang mau pengen lo susah ya pasti bisa aja. Kalau dari Bella? Kalau aku sih, aku sebenarnya pengen nambahin satu ayat sih. Ini aku pasang di depan meja belajar aku sebenarnya. Di Amsal 19 ayat 21. Ntar kalau media ada ntar apa aja, aku bacain aja. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ini pas banget tadi ada komen dibilang, mau nanya dong Kak, kalau udah usaha sih bisa mungkin buat mewujudkan resolusi kita, tapi tetap aja gagal, itu gimana ya Kak? Itu yang tadi sempat Ko Ur bilang kayak rancangan hati manusia tuh banyak sebenarnya, cuma bisa aja kayak Tuhan ngerencanain buat lo tuh nggak kayak gitu, bisa aja kayak Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi buat lo. Tapi kalau untuk yang tadi ya, untuk Ko Peung sendiri yang tadi katanya orang tanpa resolusi itu bisa sukses ya bisa tentunya. Menurut aku sukses itu adalah sebuah hoki-hokian sih menurut aku, hoki-hokian dan kerja keras menurut aku. Kayak, iya, orang yang go with the flow kemungkinan suksesnya ya ada, cuma bisa aja suksesnya itu lebih lama dan lebih lambat gitu loh. Yang harusnya tahun ini bisa sukses, tapi ternyata tuh suksesnya itu tahun depan gitu. Jadi kayak anggapannya buang waktu gitu loh, buang waktu lu yang harusnya tahun ini bisa, tapi dapetnya tahun depan. Dan kalau dipikir-pikir ya kayak go with the flow itu sama aja kayak anggapannya kalian di sungai gitu kan, kalian ngikutin arus, kayak terserah kayak mau arusnya mau gua bawa ke rawa, mau bawa gua ke laut gitu, yang penting gua sampai. Tapi kan kalian nggak tahu sampainya itu di tempat yang indah atau tidak gitu kan. Kenapa kalian nggak bikin arus kalian sendiri gitu, buat biar kalian tahu kalian ke depan tuh mau kemana, targetnya apa, dan rintangan yang kalian ikuti itu apa aja. Salah satu lagi banyak ya. Salah satu lagi kayak orang, sebenarnya aku bukan kayak pengen mojokin yang nggak punya resolusi ya. Belum tentu orang yang punya resolusi itu sukses juga loh. Kayak belum tentu. Tapi dia udah tahu
dia kapan mau, misalkan dia mau sukses tapi dia udah tahu gitu targetnya umur 25 gue harus sukses, gue harus kerja keras gitu loh. Kayak gitu. Mantap. Aku lebih mau jawab kayak Christopher Williams tadi nanya yang kayak kalau misalnya udah usaha mungkin buat uji terus tapi akhirnya gagal gitu kan. Aku pernah baca dalam renungan, ada renungan aku biasa dari YouVersion kayak renungan. Jadi gini, tiap manusia itu pasti apapun yang mereka harapkan itu pasti untuk dirinya sendiri kan. Karena manusia itu lebih egonya lebih tinggi lah untuk diri sendiri, ya kan. Jadi apapun yang mereka mau itu untuk gue. Jarang banget yang kayak gue mau ini buat orang lain. Mungkin ada di luar sana tapi secara overall buat diri sendiri dulu biasanya lebih seperti itu. Mungkin bisa aja resolusi kamu apa yang kamu pengen itu tuh karena tadi tidak sejalan dengan apa yang mau Tuhan. Jadi mungkin Tuhan tahu nih, kamu udah achieve ini, mungkin kedepannya kamu akan jadi lebih tidak baik kedepannya. Jadi makanya mungkin ada kali kayak Tuhan buat kamu tuh kayak tidak untuk achieve dari si resolusi kamu, tapi bukannya Tuhan jahat gitu kan. Karena kan kita tidak tahu rancangan Tuhan itu apa step-step per stepnya. Yang penting kita harus mengikuti dan percaya, dan kita harus yakin juga bahwa janji Tuhan tadi udah dibilang di Yeremia 11:29 bahwa kita tuh udah pasti dapat rencana Tuhan yang paling indah untuk di akhirnya, paling nantinya. Tapi pasti pada step-stepnya ini kalau ada yang gagal, ya itu jangan berkecil hati. Mungkin emang tadi aku bilang ada yang tidak sesuai apa yang mungkin Tuhan mau dalam hidup kamu, atau juga itu emang kalian melakukan suatu kesalahan. Itu juga bisa terjadi karena banyak banget kemungkinan terjadi. Tapi intinya adalah kalau misalnya kalian untuk wujud resolusi tapi kalian gagal, it's fine. Kalian tidak perlu kayak sampai nyesel banget kayak aduh gue kenapa gini banget sih, gue nyesel banget gue pas begini, udahlah gue nggak mungkin resolusi itu bohongan lah. Itu nggak boleh, karena kalian harus tetap yakin juga, percaya bahwa dengan ada resolusi itu hidup kalian bisa lebih baik, dan mungkin aja Tuhan bisa ngomong dari kalian lewat resolusi yang kalian pikirkan tersebut. Tuhan tuh pengennya kalian seperti itu loh, gitu. Kalau menurut aku pemikirannya gitu sih untuk jawab pertanyaan dari si Christopher William ini. Alright. Nah, tadi kan udah bahas nih, berarti kalau orang yang nggak bikin resolusi tetap bisa sukses kan? Tidak ada yang namanya. Jadi resolusi ini bukanlah suatu hal yang harus kalian punya untuk sukses, tapi suatu hal yang harus kalian lakukan untuk bisa ngatur hidup kalian lebih baik lagi. Nah, kita kan udah tahun 2021 nih. Udah berapa nih? Udah 20 hari kita di tahun baru ini sudah berjalan cepet ya, udah mau akhir bulan lagi. Iya. Iya. Tahun baru nih. Masih tahun baru, masih petasan. Iya. Nah, apa yang kalian pelajari nih selama 1 tahun kemarin? Karena kan 1 tahun kemarin ini untuk seluruh dunia sangat-sangat mengguncang sekali kan. Apa yang kalian rencanakan semua hilang, dan mau nggak mau harus merubah gaya hidup menjadi yang baru atau disebut dengan new normal. Ada nggak nih pelajaran di tahun 2020 ini yang kalian bisa berguna untuk di tahun 2021 ini? Karena mungkin kondisinya masih mirip ya, masih tengah-tengah pandemi, kita masih belum kelar COVID ini. Ada nggak yang kalian pelajarin? Kalau gue sih ada bikin resolusi, betul banget ya Mas. Karena ya tahun lalu tuh gue jadinya nggak bikin resolusi, jadi gue ngerasa gue agak ketinggalan gitu loh sama teman-teman gue. Ya balik lagi ya tadi gue cerita kayak itu gue merasa ketinggalan gara-gara ya pas gue gabut gue jadi bingung gitu loh ngapain, kayak oh ya ini ngapain, apalagi corona kan bikin gabut banget ya. Awalnya gue enjoy aja gitu, cuman pas mulai akhir-akhir tahun gue ngerasa wah gila, temen gue udah ini tuh gitu. Makanya agak berasa ketinggalan. Nah, gue belajar untuk ya udah tahun ini gue bikin gitu. Kebetulan juga gara-gara gue jadi host bahas ini, ya mau nggak mau gue juga bikin kan. Tapi ya semenjak cerita nih, sharing sama kalian, sama para pure people juga, ya gue jadi ngerasa ya emang penting sih gitu. Jadi mata gue juga dicerahkan gitu ya. Jadi Anda buat resolusi karena jadi host nih. Ya, awalnya. Nah, ini yang gue bilang, Tuhan tuh punya jalan gitu untuk anaknya yang dicintai gitu, supaya menjadi jalan yang benar gitu. Salah satu yang jadi host begini juga salah satu caranya gitu. Keren. Tuhan mau pakai cara aja. Kalau aku sih di 2020 mengajarkan untuk adaptasi ya. Iya, adaptasi sih. Adaptasi. Enggak, karena secara itu new normal, resolusi tahun lalu sama kemarin tuh beda banget kan. Karena kalau kemarin kan masih mikirnya kayak offline, kayak
bisa melakukan sesuatu di luar gitu loh, kayak gue mau ikut ini, gue mau ikut itu gitu. Tapi sekarang resolusinya itu rasanya buat diri sendiri gitu loh, kayak karena anggapannya karena kebanyakan di rumah kayak harus butuh quality time dengan diri sendiri gitu. Kayak tadi kan aku pengen bilang kayak self development, mumpung lagi di rumah kayak gitu kan, jarang ketemu orang juga ya. Kenapa enggak latihan gitu resolusi buat diri sendiri kayak perkembangan diri atau lain-lain sih. Yang penting adaptasi sih ya. Beda resolusi gitu dari tahun lalu. Karena di rumah aja. Karena kondisi beda banget sih emang. Kalau dari aku yang pelajarin adalah aku lebih menghargai waktu sih, karena kalian sadar nggak sih kayak 2020 Januari, Februari, Maret, Desember tidak ada namanya bulan lain. Maksudnya kita Desember udah ujung, ya udah kita tahun baru, dan itu sangat time flies banget. Kalian merasa sih nggak sih kayak kita datang bangun pagi, oh udah kuliah, bla 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 bla, udah malam lagi, udah ganti hari lagi besok kan, ya kan? Secepat itu. Dan kayak karena aku juga waktu bikin resolusi di tengah-tengah tahun, jadi kayak aku lebih menghargai waktu sih, kayak ada sedikit nyesel lah kayak aku tahun 2020 kok banyak waktu kebuang kayak main doang, kayak banyak rebah-rebahan, aku jadi kaum rebahan gitu kan. Dan itu yang aku mungkin berharap di tahun 2021 ini aku lebih rajin lagi, kayak tadi aku bilang satu kata ini yang udah aku jalanin biar rajin terus, biar itu bisa merubah lah, karena udah jadi agak sedikit habit gitu kan. Kalau aku belajar gitu sih. Nih ada yang bilang nih, dari Indra Jaya Salim lagi. Oke, adaptasi itu penting. Kalau yang nggak bisa adaptasi bisa stres, bahkan bisa pusing sendiri karena situasinya jauh berbeda. Kelipet. Benar banget sih, adaptasi itu penting banget, karena kalau kalian tidak bisa adaptasi dengan cepat, ya kalian akan terseok-seok dengan kondisi sekarang kan. Sangat beda banget dari antara kalian dulunya offline, mayoritas sekarang jadi mayoritas online juga. Banyak ya pada adaptasi ya. Bagus sekali kita insightful malam ini, asik. Gue suka nih. Maksudnya gue suka nih kalau kayak live chat kita tuh kayak diskusi gini-gini kan asik ya. Iya. Jadi kayak kita berasa nggak ngobrol bertiga, kita kayak ngobrol berapa tadi, berenam gitu. Suka gue. Atau abis ini ada pure people yang masih mau nanya lagi mengenai resolusi, jadi kita bisa bertukar pikiran. Atau ada yang mau sharing gitu? Oh ya, ada yang kasih ayat dong. Ayo mulai di up. Baca nih, kita bacain. Siapa yang mau baca? Ayo. Kamu. Ayo. Siapa yang mau baca? Bela deh. Bela baca deh. Enggak, apa yang aja. Ya udah. Ya aku bacain. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Dikutip dari ayat Matius 17 ayat 20. Jadi intinya, kalau kita percaya sekecil apapun, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Betul banget. Kita punya iman sebesar biji sesawi, kita yakin dengan kita hidup dalam Tuhan, dan kita menjalin apa yang Tuhan mau, pasti hidup kita masih berhasil ke depan. Dan Tuhan, gak mungkin lah kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah papa kita ya, papa surgawi. Masa kita anaknya dikasih hal-hal yang jelek, kamu kasih yang ini nih, jelek nih, rasain. Gak mungkin kayak gitu. Pasti maunya yang terbaik buat kita semua. Apa nih? Lucu nih, Kak, prediksi semester 2, Kak. Semester 2, oh Anda masih ini ya, masih baru ya semester. Itu dijawabin sama si Kesel William. Kamu bulan Wisma, kasihan sekali kamu. Kamu harus pulang. Amit-amit ya, tapi amit-amit. Jangan dong. Amit. Jangan dong, Bismat. Kalian pasti bisa lah. Meskipun aku juga ya gitu lah. Tapi kalian pasti bisa lah. Resolusi apa kalian yang paling rencanakan sekarang, kita doakan semua bisa berhasil. Tapi jangan lupa sertai Tuhan juga ya. Ya, kita saling kan. Karena kalau sekali bikin resolusi doa tapi tanpa penyertaan Tuhan, ya sama aja bohong. Kalian nanya itu hanyalah angan-angan kalian saja, tidak akan terlaksana. Oke, dari Pipa dia mau nanya lagi, kita diskusi lagi. Kak, pernah ngulang Bismat nggak, Kak? Maaf, aku topik. Oh, ngulang nggak sih lo? Nggak ya?
Bentar, kita jawab dulu. Ini disclaimer untuk para people yang tidak dari kampus kita. Jadi maaf aja kalau kita jawab pertanyaan ini. Aku tidak pernah ngulang. Ya udah nggak apa-apa, kita off topic. Aku tidak pernah ngulang, tetapi nilai aku ya so-so lah. Nilainya so-so. Tapi tidak ngulang. Kalau gue Bismat, gue untungnya gue suka Bismat ya. Gue sempat nutorin sih dulu. Cuman semester ini gue nggak buka tutor gara-gara terlalu sibuk bisnis. Terakhir aku naik tutor, aku dapat berapa? Wah, tutor kamu sombong sekali. Iya, tutor kamu sombong kan? Aku aja kok ditanya sama ini kok aja gue jawab ya pas-pasan kok. Tapi bisa gitu. Tapi lu masih mending, lu ngomongnya masih pas-pasan, bisa gitu. Nah ini tutornya ngomong 100, kan sombong. Itu bikin ini tahu, bikin ini lu jadi ini, tuti lu jadi kayak aduh. Iya jadi minta aduh. Langsung share kontak aja Kak. Nanti kalau gue udah ngasih book boleh. Kalau sibuk boleh tuh ada. Jadi ngomongin Bismat. Tapi aku mulai lagi, kita balik lagi ke topik lah, kita ngomongin resolusi lagi, jangan terlalu melenceng sekali. Gimana? Jadi apakah di tahun ini kalian udah ada yang jalan belum? Mungkin kita kan udah 20 hari nih, ya kan udah 3 minggu hitungannya. Apakah ada satu yang udah progress lah hitungannya, bukan done, progress? Ya 10%, 15% gitu. Apakah kalian berdua ada? Amat 10%. Cepetan ya. Kan 10% yang lu pikir aja 20 per 36,5 udah mau 10 aja lo. Kan kayaknya indikatornya kan kecil gitu, KPI-nya masih pendek kan. Bener. Persenan ya, udah bagus. Ada nggak dari kalian? Oh gua, maksudnya gua Ayo Bella. Tadi kan juga nungguin komen dari tadi. 5%. Ya intinya semua progres sih. Cuman kalau bilang persen ya belum bisa dihitung sih, karena gua ya kan salah satu ini gua adalah gua lagi ini kan bisnis project ya. Gua berharap akhir tahun ini gua punya 100 cabang. Asik. Agak nggak realistis sih. Cuma maksudnya punya 4 aja gua udah senang sebenarnya. Oh, sama tahu tren gitu kan. Anda punya 100 cabang itu resolusi 5 tahun ke depan kayaknya ya. Siapa tahu. Siapa jiwa bisa. Kopi kenangannya bisa, masa gue gak bisa gitu aja. Kalau Debela gimana Debela? Kalau aku ya udah apa ya? Oh, olahraga. Aku tadi bilang aku olahraga 5 menit lah sehari gitu. Kita anggap sudah ada ya 4%. Gak tahu lihat aja nanti. Coba tanya akhir tahun kok. Kita tanya akhir tahun. Ini podcastnya akan ada terus setiap tahun. Tidak akan pernah hilang podcast kita. Gila. Iya. Biasanya tuh gue tuh orangnya suka deadline gitu loh. Saya baru jalan Desember, ayo kebut. Iya. Kebut semua. Ayo kita ngobrol lain. Ini PO nge-freeze BTW. Maaf, saya nge-freeze ya. Oh, internet saya nge-lag. Ya, Anda hitam terus di bawah muter-muter. Saya bingung. Panik saya. Nah, jadi kita tadi udah bahasin tentang resolusi. Ada orang yang punya resolusi, ada orang yang punya resolusi. Ya kan? Oke. Ya, bukan maksudnya menghina punya resolusi. Kalian jadi buat people tim mana nih? Tim punya resolusi atau tim let it flow yang notabene tidak punya resolusi? Tim resolusi dong. Gara-gara ini jadi tim resolusi. Jujur aja. Kalau Bella tim mana nih Bella nih? Resolusi dong. Kalau peer people gimana nih? Boleh komen dong. Iya. Sekarang peer people nih, boleh nih. Yang tadi kalian sudah komen, bolehlah kalian komen lagi. Di mana kita? Kita penasaran soalnya. Mohon maaf itu lewat siapa ya? Maaf ya. Jadi gini, gue katanya mau di kamar guys. Cuman kamar gue kayak kapal pecah. Jadi gue pindah. Lain kali gue bersihin kamar gue. Maaf.
Ya udah kayaknya itu resolusi lu tahun ini Ya resolusi gue rapiin kamar. Resolusi kamar. Tapi ini kayaknya bukan resolusi dalam 1 tahun ya, 1 bulan. Karena 1 tahun lama nanti bersihin kamar. Iya. Apa kan gue sudah deadline, gue udah bilang. Nanti Anda bersihinnya di akhir tahun. Tapi kalau saya mau progres sama 1 tahun lu bersihin kamar. Kita bahas kos-kosan lu ya. Ya udah lu setiap hari cuma mindahin saya kotor 1, ada meja. Lu pindah meja 1 inci gitu kan. Pindahin. Terus besok hari pindahin lagi 1 inci. Jadi pas tuh pakai tahun 100%. Ya kertas 100%. Oh mereka ada yang bahas juga, ada tim punya resolusi. Oh Indra tim punya resolusi. Tapi tim let it flow juga. Ada mau yang mana? Oh, dia jelasin dong kenapa dia tim let it flow. Dulu. Sabar ya. Dunia ini dinamis. Kadang kita bisa belajar sesuatu dari tren itu. Jadi contohnya teman-teman pada belajar masak, kita ikutan. Wah. Bener sih. Bener. Gak apa-apa bikin resolusi. Tengah-tengah ganti atau nambah ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Karena menurut gue resolusi itu bukan suatu bukan suatu kayak gue pengen harapan, tapi itu sama tujuan kita gitu kan. Iya benar-benar. Karena kan kalau harapan ya lu cuma berharap aja. Tapi kalau tujuan kan ada lu yang pengen achieve, lu pengen lakuin gitu. Oh iya. Oke, Pure People, kita sudah menemani kalian selama 51 menit. Asik gue hitungin loh 51 menit. Iya. Jadi kita sudah di ujung nih, kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Pure People. Dan kita seru banget untuk malam hari ini, kita udah banyak insight-insight yang kita berikan, terus kita juga udah suka pikiran dan kita juga ngobrol dan bercanda juga. Tapi aku di sini mungkin mau recap dulu nih, dari kita kan udah bahas nih 50 menit sampai sejam, mungkin ada kalian berapa yang lupa dan enggak. Jadi aku mau recap lagi bahwa resolusi itu tidak bisa dibilang wajib, tapi itu harus, dalam artian membantu kalian banget untuk ngejalin kalian hidup sama 1 tahun ini. Kalian mau kemana arahnya, kalian apa yang harus kalian achieve, atau kalian apa yang harus lakukan, dan itu jangan lupa tanya Tuhan juga di dalam sana. Karena kalau misalnya kita disertai Tuhan dan itu sejalan dengan apa yang mau Tuhan, itu pasti dilaksanakan dan dibantulah oleh Tuhan untuk kalian bisa mendapatkan hasil dari resolusi kalian tersebut. Dan untuk kalian yang tidak punya resolusi, itu tidak apa-apa, karena resolusi ini bukan suatu hal yang membuat kalian jadi jatuh miskin atau jadi kalian lebih suram lagi, tidak. Ini hanya untuk membantu kalian suatu tools dalam kehidupan untuk kalian bisa hidup lebih baik lagi ke depannya dan lebih teratur. Dan kalian tahu apa yang kalian harus lakukan di tiap tahunnya ini. Gitu guys. Jadi mungkin setelah kalian mendengar ini, kalian bisa untuk membuat resolusi kalian kecil-kecilan juga nggak apa-apa, tidak perlu yang sangat besar, yang penting realistis, dan itu untuk membantu hidup kalian juga ke depannya. Ya. Oke, boleh dari editor tampilkan PPT terakhir kita. Nah, mantap. Oke, jangan lupa untuk like, follow, subscribe juga Instagram dan dari Instagram kita dan YouTube juga dari @luminagracia. Dan kita juga merchandise nih. Merchandise ini juga kita punya hoodie, baju, kaos, dan hal-hal lainnya. Kalian bisa lihat dari @lumia.lgc. Nah, kalian kepoin aja nih. Nah, untuk di next episode juga kita akan post di @luminagracia. Jadi kalian tidak akan terlewat nih. Kita minggu depan mau bahas apa sih? Nah, itu lama banget. Seperti itu guys. Kalian juga jangan lupa follow ya guys. Kita akan selalu ada di Instagram dan setiap hari Rabu jam 8 kita akan selalu live. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. See ya. Bye-bye. And don't forget to be pure and blessed. Lupa nih supaya